Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, bertatap muka lagi, meluangkan waktu dan tenaga, mengeluarkan tenaga. Semoga perjuangan kita di kesempatan ini ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak akan bertele-tele, bapak-bapak, ibu-ibu, akan melanjutkan bahasan As-Sirah An-Nabawiyah dengan pelajaran-pelajarannya. Dan Masya Allah kita sudah sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Sebenarnya garis-garis besarnya ibu-ibu, bapak-bapak sudah faham sekali karena sudah masyhur kisahnya ya. Masya Allah, tapi kita ingin mendalaminya sehingga banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Insya Allah. Saat Rasulullah Muhammad SAW dengan Abu Bakrin tiba di Al-Madinah, waktu itu namanya apa? Yathrib. Yathrib, ada yang menyebutnya Yathrib. Kenapa? Karena tha dalam bahasa Arab di beberapa negara Arab itu dibaca ta, Yathrib. Jelas ya alasannya. Jadi faham. Al-Madinah Al-Munawwarah dinamai karena bersinar adanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung menuju satu tempat beliau hendak mendirikan masjid, begitu ya. Setelah memilih ini langsung ke Masjid Nabawi. Kita sudah bahas sebelumnya beberapa masjid. Masjid Nabawi ini di tempat yang mana itu miliknya yatim atau yatimani, dua yatim, namanya Sahal dan Suhail. Mereka berdua ini anaknya Amar. Kemudian ada yang mengatakan ini miliknya si Suhail dan Sahal. Kemudian ini masih saudara saya, nanti akan kita bahas dan akhirnya sepakat untuk dibangun sebuah masjid. Kita mengenalnya sekarang Masjid Nabawi, begitu ya. Di mana baginda Rasul Muhammad SAW tinggalnya, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu kalau menghafal satu persatu banyak yang lupa nama orangnya, boleh mencatatnya ya. Namanya Abu Ayyub Khalid bin Zaid. Abu Ayyub Khalid bin Zaid. Bisa sebut saja Abu Ayyub biar lebih mudah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di lantai pertama rumahnya. Nah, ada dua lantai. Abu Ayyub dengan istrinya itu tinggal di lantai 2. Lalu Abu Ayyub mengatakan, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin kami tinggal di atas engkau, begitu ya. Tapi jawaban Rasul yang mulia dengan akhlaknya, dengan senyumannya, sambutan yang paling baik untuk tamu adalah seperti ini. Masya Allah. Akhirnya Rasul tinggal di lantai 1, Abu Ayyub pemilik rumah tetap tinggal di lantai 2. Jadi di situ ada keridhaan dua belah pihak, masih bisa dibicarakan. Tidak harusnya begini, harusnya begitu. Tidak ada paksaan dan bahkan baginda Rasul Muhammad SAW menyebutnya sambutan terbaik. Sambutan terbaik. Kemudian beliau juga makan disuguhi oleh Abu Ayyub. Satu kejadian, satu malam disuguhkan satu nampan, begitu ya. Kalau ini kan pakai nampan, belum ada piring plastik waktu itu. Pakai nampan, itu masakannya dicampur dengan bumbu bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih. Mungkin biar wangi ya Bu ya.
Masya Allah disuguhkan. Dan dari beberapa masakan atau hidangan sebelumnya, Abu Ayyub dan istrinya selalu ngincer-ngincer di mana Rasulullah SAW makan, bekas tangannya akan persis beliau tempatkan tangannya di situ. Apa alasan mereka berdua atau Abu Ayyub dan istrinya apa? Karena mengharapkan keberkahan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat ini sebelum bulan Ramadan kita pernah ada pertemuan dijelaskan tentang keberkahan dan itu udah tamat ya, kisi-kisinya sudah tamat. Masya Allah, Rasulullah SAW itu di mana tangannya bekas makan di situ akan diincar oleh Abu Ayyub dan istrinya seperti tangannya Rasulullah SAW berada di nampan tersebut. Masya Allah. Tapi malam itu ada bawang putih dan bawang merah di hidangannya. Rasulullah SAW sisihkan bawang putih dan bawang merah itu di samping, lalu tidak dimakannya. Bertanyalah Abu Ayyub, wahai Rasulullah, saya itu ngincer-ngincer bekas tangan Anda. Kenapa? Pengen barokah. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Nah, itu berarti keberkahan yang diharapkan oleh Abu Ayyub, yaitu kebaikan Allah, keberkahan itu Bapak-bapak. Karena beliau cinta kepada utusan Allah, tidak dilarang. Makanya kalau mengharap berkah Rasulullah Muhammad SAW, sama kita seperti Abu Ayyub, dan Rasulullah tidak melarang. Itu salah satu Masya Allah pelajarannya. Kemudian kenapa ya Rasulullah bawang merah sama putihnya tidak dimakan? Beliau menjawab dengan bijaksana sekali. Bukan Masya Allah saya tidak suka, tapi beliau bilang di tanaman itu, maksudnya bawang merah dan bawang putih, saya mencium bau. Saya mencium bau. Dan saya ini termasuk orang yang berkeringat banyak. Masya Allah. Tapi dalam salah satu riwayat, wanginya keringat baginda Rasul itu seperti minyak wangi. Masya Allah. Jadi keringatnya itu seperti minyak wangi, tidak bau. Masya Allah. Nah, beliau bilang saya termasuk orang yang berkeringat banyak dan saya tidak makan itu menghindar. Kalau Anda mau silahkan saja. Masya Allah. Setelah itu Abu Ayyub, saya nggak mau menghidangkan masakan lagi, menambahkan bawang merah dan putih untuk baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau nggak masak lagi menggunakan bawang merah dan bawang putih. Kenapa? Ikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, cinta kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan nanti kita termasuk umatnya. Masih ingat gak hadis yang masyhur sekali tentang sujud syukur? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan atau mengadakan perjalanan dengan para sahabat dari Madinah ke Mekah. Ini riwayatnya sebab wurudnya, asbabul wurud kalau hadis kan, sujud syukur. Kemudian tahu-tahu beliau mengangkat tangannya, menengadah. Kemudian beliau mengangkat tangannya, para sahabat menyaksikannya dan para sahabat menyaksikannya mengangkat tangan setara dengan 1 jam kalau sekarang. Di situ bahasa hadisnya sa'atan, 60 menit berarti. Begini baginda Rasul Muhammad SAW dan para sahabat nggak tahu sedang mengucapkan apa baginda Rasul Muhammad SAW. Setelah itu beliau sekitar 1 jam beliau sujud. Sujud berapa lama? Setara dengan mengangkat tangannya. Masya Allah. Kemudian setelah 1 kali itu dilakukan yang kedua kali, beliau angkat lagi tangannya. Selama berapa lama? 1 jam juga. Kemudian beliau sujud lagi 1 jam, sekitar ya 1 jam. Dan beliau lakukan itu 3 kali. Angkat lagi tangannya dan sujud lagi. Lalu bagaimana? Ditanya oleh para sahabat, ada apa ya Rasulullah? Begitu ya? Masya Allah. Beliau bilang, saya meminta untuk umatku 1/3 mendapat syafaatku, mendapat pertolongan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Allah kabulkan. Allah kabulkan 1/3 umatnya. Rasulullah kan sayang kita. Beliau bilang kurang nih, begitu ya. Beliau minta lagi, ya Allah nyungkeun deui. Makanya ibu-ibu kalau minta kepada Allah tuh harus manja.
ya Allah nyungkeun, meskipun kita kan begitu ya Allah nyungkeun lagi, terus aja nyungkeun, begitu kan, minta lagi, Masya Allah, minta lagi, ya Allah kurang, ini baru 1/3 umatku yang mendapat syafaat. Kemudian Allah kasih lagi, dijawab, dikasih menjadi 2/3. Akhirnya beliau sujud juga berterima kasih kepada Allah. Yang ketiga, ya Allah nyungkeun kurang. Akhirnya udah 3/3, berarti berapa? 100%. Masya Allah. Akhirnya beliau sujud lagi. Itu asbabul wurudnya sujud syukur. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sujud syukur jangan buru-buru ya. Langsung sujud karena saking senangnya, langsung lari. Nikmati alhamdulillahnya. Ya Allah, terima kasih. Masya Allah. Jadi umat Islam, umatnya baginda Rasul Muhammad SAW yang diakui. Kalau tidak diakui oleh baginda Rasul, ada nggak? Ada. Ya bagaimana kalau kita tidak mencintai beliau? Jelas ya. Abu Ayyub itu tunjukkan sebelum ada bukti. Abu Ayyub merasakan sebelum ada muamalah dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Bahkan dalam makanannya, bahkan beliau tidak memakan makanan atau bawang tadi karena Rasulullah tidak memakannya, meskipun boleh. Jelas ya, saking cintanya kepada panutannya. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu bapak termasuk yang menjadi umat atau yang diakui oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kira-kira ada nggak umatnya yang mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin tapi tidak ikhlas? Ada nggak? Bisa jadi hanya di mulut saja. Mudah-mudahan dengan ini kita lebih memaknai dalam hati Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti Abu Ayyub dan para sahabat lainnya. Setelah itu, hadirin hadirat, ibu dan bapak, Abu Ayyub tinggal di sana. Nabi Muhammad SAW tinggal di rumahnya Abu Ayyub. Kemudian membangun masjid. Pembangun masjid ini namanya Ammar bin Yasir. Masya Allah. Ammar bin Yasir dinyatakan oleh para ahli sejarah itu pendiri pertamanya. Kalau bahasa sekarang apa namanya, Pak? Kontraktor ya. Nah, itu para sahabat yang lain kan gak ahli. Kemudian Ammar nih angkat batu, begitu kan, sampai beliau mengeluh, ya Rasulullah, ini saya mau dibunuh oleh para sahabat, katanya begitu. Kenapa? Berat. Nah, sampai ada sisa-sisa debu di kepalanya. Lalu Rasulullah SAW didatangi, kemudian rambutnya yang ikal itu diusap oleh baginda Rasul, debu-debunya dihilangkan oleh baginda Rasul, tangannya yang mulia. Masya Allah. Setelah itu apa? Kamu tidak dibunuh oleh para sahabat, yang akan membunuhmu adalah sekelompok pembegal. Itu yang dikatakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Dan terjadi, bapak-bapak. Bukan Rasulullah menjudge, tetapi menginformasikan kenyataan. Setelah beliau usap-usap itu rambutnya Ammar bin Yasir, Masya Allah, langsung beliau berkomentar seperti itu. Nah, para sahabat kan Masya Allah melihat itu, wah, sampai Sayyidina Ali itu bersyair, orang yang membangun masjid dengan ikhlas dan sungguh-sungguh berbeda dengan hanya yang melihat saja. Sampai diulang-ulang. Berarti Ammar itu atau Ammar bin Yasir itu akan meninggal di tangan pembegal. Masya Allah. Tapi beliau sedih tidak? Tidak. Karena kan definisi sukses menurut kita kan berbeda ya dengan yang sesungguhnya kan. Masya Allah. Kalau yang sesungguhnya kan sukses semuanya kan di akhirat. Kalau di dunia ini alhamdulillah, syukur ini ni'mati. Ammar itu tidak sedih. Oh iya, seperti para sahabat yang lain maju ke medan perang tidak sedih, tapi merasa bersyukur, ya Allah, saya menjadi bagian perang. Banyak bahkan yang sering bercanda, seperti ada Nuaiman ya, banyak, ada beberapa Nuaiman itu mati di perang Uhud misalnya, begitu ya. Masya Allah. Jadi
Ammar bin Yasir ini disentuh rambutnya oleh baginda Rasul Muhammad SAW dan dikabarkan bahwa akan meninggal atau dibunuh oleh pembegal. Beliau tersenyum. Masya Allah. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, setelah itu Rasulullah tinggal berapa lama sampai rumahnya jadi dan Masjid Nabawi jadi dan rumahnya pun jadi. Begitu kan? Kemudian Rasulullah khutbah. Khutbahnya beliau bilang, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya alhamdulillah seperti biasa beliau katakan amma ba'du. Ini biar tahu ibu-ibu, amma ba'du itu diucapkan waktu itu, begitu ya. Jadi tahu kan ini sirah perjalanan baginda Rasul Muhammad SAW dan pelajaran-pelajarannya dan hukum-hukumnya, masya Allah. Jadi amma ba'du. Kemudian beliau bilang, wahai manusia itu berarti para Ansor dan Muhajirin ya di Al-Madinah Al-Munawwarah atau Yathrib waktu itu. Siapkanlah diri-diri kalian karena sesungguhnya semua akan mati. Masya Allah. Beliau ingatkan, satu, semuanya akan mati. Kemudian selanjutnya yang beliau sampaikan ini diingatkan. Kemudian yang beliau sampaikan selanjutnya bahwa kekayaan athara dan kejayaan itu telah Allah berikan kepada kalian. Begitu ya. Nah, maka mendekatlah kepada Allah dengan karunia-karunia Allah. Artinya berkorbanlah, begitu ya. Berkorbanlah dengan harta, yang memiliki harta dan kejayaan waktu itu. Athara itu kekayaan, masya Allah. Kekayaan sudah Allah karuniakan kepada kalian. Makanya kan Ansor membantu Muhajir, begitu ya, berbagi, masya Allah. Kemudian berkorbanlah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan lewat kejayaan dan harta kalian. Masya Allah. Rasul telah diutus dan ia telah menyampaikan, kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti manusia melihat kiri kanan tidak ada apa-apa dan di depannya api neraka. Masya Allah. Lalu maka kalian jagalah diri kalian meskipun dengan sepotong kurma. Jadi setengahnya. Artinya dalam hadis yang lain dijelaskan sepotong kurma disodakohkan itu bisa menjadi penghalang kita dari api neraka. Masya Allah. Apalagi sodakoh yang melebihi itu. Nah, beliau mengajak, hayu, jangan merasa lebar. Lebar itu apa? Sayang ya. Jangan sayang. Ibu-ibu, bapak-bapak, dalam Al-A'raf ada itu. Allah memerintahkan dan mengajarkan untuk bil qisti. Nah, itu bil qisti. Kata baginda Rasul Muhammad SAW, bil qisti ini perintah Allah. Contoh qistun itu apa? Contohnya yang dicontohkan dalam tafsir. Qistun itu contohnya dermawan. Dermawan itu antara boros dan kikir. Kalau mengeluarkan ini untuk misalnya sumur bor berapa? 25 juta misalnya begitu ya. Oh, ini keperluan masjid sumur bor. Dikeluarkan 25 juta itu besar begitu ya. Tapi karena untuk umat, untuk perjuangan, bismillah, bukan jadi boros. Nilainya dermawan. Jelas nggak? Qistun itu artinya ada pertimbangan. Allah tuh nggak perintahkan pokoknya sengsara, tidak pernah. Rasulullah ajarkan pokoknya kalian sengsara, habiskan untuk sedekah, tidak. Ada pertimbangan. Tapi yang utamanya maslahat umat, maslahat untuk umat dan untuk agama Allah, li'i'la'i kalimatillah, itu yang paling penting. Beliau ingatkan meskipun sepotong kurma itu bisa menyelamatkan kita, menjadi penghalang Bu, api neraka nggak bisa nyampe kepada kita gara-gara ada kurma yang disodakohkan di dunia. Apalagi lebih dari itu. Waktu itu diajakan pertama kan kepada
orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib kan, masya Allah. Oh ternyata Islam itu harus berbagi. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan dan harus diikuti. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Selanjutnya, beliau bilang al hasanah, kebaikan itu 10 pahalanya. Itu jadi satu kebaikan 10 pahalanya dan kelipatannya sampai 700 kali lipat. Bapak-bapak sudah tahu ya, dalam Al-Qur'an ada ya. 700 kali lipat itu disampaikan sebelum setelah beliau berpesan tentang kedermawanan, yaitu bersedekah. Masya Allah. Dan kelipat gandaannya hanya Allah yang tahu. Berarti sesuai keikhlasan. Masya Allah. Itu khutbah yang pertama. Ada khutbah yang selanjutnya, tapi intinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak panjang-panjangkan dulu di kesempatan kali ini. Allahu Akbar. Di sini ada poinnya, yaitu sayang. Sayang memperhatikan orang lain, memperhatikan kepentingan umat, memperhatikan kepentingan bersama, bukan mementingkan diri sendiri. Makanya dalam hadis Al-Bukhari atau riwayat Al-Bukhari, man la yarham la yurham. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak menyayangi tidak disayangi. Artinya kalau ingin diakui oleh baginda Rasul Muhammad SAW, menjadi umat yang diakui mendapat syafaat, harus menyayangi sesama. Ini poin penting, apalagi di zaman sekarang banyak sekali perbedaan pendapat, akhirnya berantem. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita ingat lagi bahwa Rasulullah SAW menyampaikan man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Dalam hadis riwayat yang lain muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Al-Bukhari dan Muslim, man la yarhamin nasa la yarhamhullah. Siapa yang tidak sayang kepada manusia, Allah tidak menyayanginya. Gini gambarannya ibu-ibu. Kita pakai bahasa yang simpel biar faham. Kalau misalkan ada catatan, Raqib Atid kan mencatat. Catatan dosa 100 juta dosa untuk si A dicatat oleh Raqib Atid. Jelas? Nah, ternyata 50 juta dosa ini jumlahnya, masya Allah, naudzubillah, itu telah dihapus oleh Allah maknanya. Tulisannya ada, catatannya ada. 50 jutanya karena apa? Karena kita beristighfar misalnya. Allah terima sehingga 50 juta hilang maknanya. Tapi catatannya ada. Karena itu ada yaumul hisab, hari perhitungan, dihitung. Oh, si A ini dosanya 100 juta dosa. Wal'iyadzubillah. Tapi 50%-nya sudah dihapus maknanya. Jelas? Nah, kemudian misalnya 1/4-nya yaitu 25 juta lagi karena dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal soleh misalnya. Jelas ya? 25 juta siksanya, sisanya masya Allah datang baginda Rasul. Sudah, aku akui engkau sebagai umatku dan syafaatku untukmu. Akhirnya itu semuanya habis meskipun catatannya ada. Setelah dihitung, oh Anda sudah hilang makna dosanya. Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 alasan tadi. Masya Allah, silahkan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita berjuang beramal soleh di dunia, termasuk cinta kepada baginda Rasul Muhammad SAW, mengikuti beliau. Mudah-mudahan diaku ya ibu ya Pak, diaku oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, kita mencoba dan berdoa semoga apa yang diajarkan baginda Rasul Muhammad SAW itu bisa dilaksanakan sepenuhnya hati. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada beberapa sahabat yang akan saya sebutkan itu dipersaudarakan dengan orang-orang Yathrib, yang beberapa saja, kalau semuanya panjang lebar nanti ya. Contoh Sayyiduna Hamzah, siapa beliau? Pamannya
yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Pamannya disaudarakan dengan mantan budaknya. Mantan budaknya. Anda wahai pamanku bersaudara dengan Zaid bin Harithah. Masya Allah. Yang dulunya adalah budaknya. Apakah bagaimana sikap Hamzah? Terima. Bahkan beliau berwasiat, kalau nanti di medan perang akan terjadi sesuatu kepadaku, begini wasiatnya. Masya Allah. Itu Hamzah yang disebut singa di zamannya, yang perkasa sekali. Pamannya baginda Rasul Muhammad SAW langsung dipersaudarakan dengan mantan budaknya, menerima. Maka Rasulullah SAW juga mempersaudarakan Ja'far. Ja'far itu saudaranya Ali bin Abi Thalib. Beliau yang pertama hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah juga ikut ke Madinah. Masya Allah. Nah, Ja'far ini mendapat gelar burung surga. Jadi beliau nanti ada sayapnya di surga. Apakah gara-gara 2 kali hijrah? Wallahu alam. Tapi indikasinya begitu. Beliau itu pejuang, saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Beliau mendapatkan gelar burung surga. Masya Allah, Masya Allah. Kita jangan membayangkan burung kutilang ya Bu ya. Pokoknya beliau bersayap, nanti Masya Allah tempatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipersaudarakan juga dengan Mu'adz bin Jabal, begitu ya, Mu'adz bin Jabal. Kemudian Abu Bakar, kita sering mendengar Abu Bakar, Umar, Utsman. Abu Bakar dengan siapa? Abu Bakar dengan Kharijah. Kemudian Umar bin Khattab dengan siapa? Dengan Utbah. Kemudian Utsman bin Affan dengan Aus bin Thabit. Itu terkenal sekali ya, Utsman dengan Aus. Nah, Sayyidina Ali dengan siapa? Rasulullah SAW sebelum mempersaudarakan Hamzah itu beliau pegang tangannya Sayyidina Ali. Nah, ini saudaraku. Padahal beliau sepupunya, keponakannya ya. Padahal Ali bin Abi Thalib keponakan. Ini saudaraku. Masya Allah. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan Sayyidina Ali. Memang beliau ini spesial, sangat spesial. Bukan hanya spesial, sangat spesial. Masya Allah. Begitu yang terjadi sampai mereka para Ansor dipersaudarakan dengan Muhajirin dan berbagi setengah-setengah. Yang punya harta sekian dibagi setengahnya diberikan kepada Muhajirin. Masya Allah. Ibu-ibu masih ingat gak namanya Bilal? Yang muadzin itu ya. Muadzin itu bapak-bapak. Bilal yang suaranya bagus. Bilal. Itu dituduh oleh orang-orang yang menuduh munafik biasanya, bahwa Abu Bakar saat memerdekakan Bilal itu punya hutang jasa. Masya Allah. Dalam Al-Lail tadi saya baca, saya ingat itu karena mau bahas ini, saya ingat baca Al-Lail saja. Masya Allah. Ada Abu Bakar di situ. Jadi yu'ti malahu yatazakka. Tadi ada begitu ya. Yu'ti malahu yatazakka. Itu sebab turunnya itu, ayat itu. Jadi Abu Bakar itu mengeluarkan hartanya, membersihkan dirinya. Jadi itu membebaskan Bilal. Dituduh punya hutang jasa. Turun ayat itu. Masya Allah. Nah, yatazakka wala saufa yarda. Nanti Abu Bakar dapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala karena memerdekakan Bilal. Nah, kita mau memerdekakan hamba saya sekarang bagaimana? Sudah tidak ada hukumnya kan? Enggak ada hamba saya zaman sekarang. Masya Allah. Ibu-ibu sudah hafal ini? La ilaha illallah wahdahu lahul mulku. Ada yang menambahkan yuhyi wa yumit ya. Dalam hadis yang mau saya sebutkan itu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 100 kali setiap hari. Yang membacanya
Ini riwayatnya sahihah ya, riwayatnya sahihah. Yang membacanya 100 kali setara dengan memerdekakan 10 hamba sahaya. Allahu Akbar. Enak gak jadi umatnya Rasul? Masya Allah. 100 kali setiap hari. Lah gampang ya, gak sampai 1 jam itu. Masya Allah. 100 kali. Kemudian yang membaca itu setara dengan dihapuskan darinya kejelekan 100 kejelekan. Atau dosa, maksudnya sayyi'ah di situ dosa kecil. Kemudian dicatatkan untuknya 100 kebaikan. Dan setelah selesai 100 kali dibaca, dia mendapat perlindungan dari Allah dari setan, perlindungan Allah dari setan di hari itu. Nah, kebetulan ibu-ibu kan sudah hafal. Sekarang saya jelaskan, akhirnya pas baca nanti tambah nikmat ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau saya baca yuhyi wa yumit nggak apa-apa. Kalau masalah nggak apa-apa. Tapi untuk hadis yang ini tuh nggak ada yuhyi wa yumitnya. Jelas ya? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca berapa kali ibu-ibu? 100 kali. Mudah-mudahan kita seperti Abu Bakar As-Siddiq, termasuk yang masuk surga gara-gara salah satu alasannya itu. Amin ya rabbal alamin. Di samping karena cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari ya, akhrajal Bukhari dari Abi Hurairah ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku atau seluruh umatku berarti yang diakui oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bapak-bapak kalau mau berdoa di pagi hari itu bisa ditambahkan, ya Allah selamatkan saya bersama orang-orang yang muslim dan selamatkan saya di antara orang-orang muslim. Karena ada juga, kita tidak menuduh, ada juga yang mengaku muslim tapi tidak diakui oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi setiap umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Illa man aba itu kecuali yang enggak mau. Yang enggak mau itu yang gimana? Yang tidak ikut baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap amalan yang kita sebut sunnah itu kita niatkan kita memang ikut panutan kita. Nah, tadi kalau tidak tahu alasannya atau manfaat dari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mungkin ibu-ibu baca saja kan, nggak tahu alasannya kan. Tapi kalau setelah tahu, oh ini ternyata bagian kita bukan Abu Bakar, tapi kita punya kesempatan seperti beliau. Mudah-mudahan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan pas dihisab kita tidak diiqab, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahasa ibu-ibu itu masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, masya Allah. Kemudian saat baginda Rasul Muhammad SAW tertidur, malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang. Masya Allah. Dinyatakan bahwa Rasulullah SAW itu matanya tertutup tetapi hatinya tetap berzikir. Berzikir. Saya mau bahas sedikit zikir. Zikir itu mengingat. Mengingat. Bisa dari bahasanya itu menyebut. Tapi maknanya mengingat. Berarti kalau mengingat ada memori. Nah, watak ataupun alaminya manusia melakukan kesalahan, kemudian ingat Allah, kemudian taubat. Jelas? Nah, melakukan kekhilafan, ingat Allah, taubat. Ibu-ibu mungkin bingung merasa ya, masa sih sehari-hari kita melakukan dosa? Loh, manyun ke suami itu dosa, Bu. Ngomongin orang dosa enggak? Dosa. Makanya dosa, hari ini saya berbuat dosa. Iya, tidak dosa kejahatan yang besar begitu ya. Tapi yang kecil-kecil itu ya kesalahan ya dosa. Masya Allah. Kemudian zalim ke anak mungkin enggak? Mungkin. Merasa otoriter misalnya. Padahal anaknya sudah dewasa. Harusnya dengarkan anak. Masya Allah. Mengekang seperti itu pun
dosa. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW hatinya tetap mengingat Allah meskipun matanya tertutup. Nah, yang menjadi dai ke agama Allah ini yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rumah itu hanya surga. Artinya kalau kita percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, jangan sia-siakan kesempatan dan karunia-karunia Allah. Pokoknya rumah kita nanti surga. Orang Venus ya, Venus, orang mana, pokoknya nanti rumah kita surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan Rasulullah SAW yang menunjukkan jalannya sesuai hadis Rasulullah Muhammad SAW yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan cinta kita alamatnya jelas, kemudian maknanya kita rasakan, bukan hanya pengakuan di mulut saja. Kita berusaha berjuang mengikuti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Suatu ketika Hudzaifah. Nah, kita kan tadi bahasanya contoh Rasul. Ibu saya gambarkan Hudzaifah dengan Ibnu Abbas saja, dua hadis yang berkaitan dengan Ibnu Abbas dan Hudzaifah. Hudzaifah menyaksikan baginda Rasul salat malam. Ya, setelah 100 ayat surah Al-Baqarah, beliau bilang, wah pasti ini ruku nih Rasul nih. Pas setelah 100 beliau baca 101 ayat sampai 286 ayat. Kata Hudzaifah, wah habis Al-Baqarah ruku nih Rasul, begitu ya. Ternyata beliau sambung An-Nisa. Setelah itu habis An-Nisa nih ruku nih Rasul. Ternyata beliau sambung Ali Imran. Jadi meskipun gak berurutan ya, sekarang dalam mushaf kan Al-Baqarah, Ali Imran, beliau An-Nisa dulu, kemudian Ali Imran. Habis itu rukunya setara dengan lamanya beliau baca 3 surat. I'tidalnya yang beliau baca saat ruku apa? Saat malamnya. Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi. Itu saja beliau ulang-ulang. Setara lamanya baca 3 surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Berapa jam Bu? Beliau pas i'tidal bilang sami'allahu, ini dalam surat malam, dalam hadisnya ya. Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Beliau ulang-ulang sama dengan baca 3 surat juga. Kemudian beliau sujud sama juga subhana rabbiyal kalau ruku itu subhana rabbiyal azim ya. Nah, kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Beliau ulang juga lamanya setara dengan baca 3 surat tadi. Masya Allah, itu kesaksian Hudzaifah. Kalau Ibnu Mas'ud begini, ibu-ibu, Rasul sholat nih, beliau di belakangnya. Hammamtu, saya berkeinginan untuk melakukan keburukan kepada baginda Rasul. Ini diceritakan kepada para sahabat. Kemudian para sahabat tanya, memang keburukan apa akan kamu lakukan kepada Rasulullah SAW? Beliau kan lagi berdiri itu lama, saya mau duduk aja lah katanya. Kemudian saya tinggalkan, biarkan beliau sholat malam, berdirinya lama seperti itu, saya mau duduk aja. Ibnu Mas'ud ini hampir menyerah menjadi makmum baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir menyerah. Padahal waktu Rasulullah SAW menyatakan setiap nabi itu ada wizaronya, ada wakil-wakilnya, ada penolong-penolongnya, dan penolongku kata baginda Rasul Muhammad SAW itu 15 orang. Nah, setelah hijrah ini beliau juga mengatakan apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud percaya saja. Artinya semua yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud itu 100% harus dipercaya. Nah, beliau seperti itu, Bu. Sekelas Ibnu Mas'ud, Bu. Masya Allah. Jadi ibu-ibu mau ngikuti Rasul enggak? Mau, tapi bagaimana caranya seperti itu? Masya Allah. Bagaimana dong? Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Nah, kalau Malik bin Anas, Imam Malik, madhab Maliki. Kalau Anas bin Malik, sahabat.
Beliau pernah menjelaskan dengan para sahabat yang lain begitu komentar. 1 bulan tertentu Rasulullah SAW tidak puasa sama sekali. Padahal kan biasanya dalam 1 bulan beliau Senin, Kemis ya. Kemudian apa lagi? Bid, pertengahan ya. Nah, ini 1 bulan itu beliau tidak puasa sama sekali. Kemudian tapi 1 bulan yang lain beliau puasa. Ini ngerumpinya para sahabat Bu dengan Anas. Anas kan kalau beliau mau wudu nih disiapkan kendinya begitu ya, dekat sekali dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kalau engkau mencari Rasulullah SAW tidur di malam hari, engkau menemuinya atau menemukan baginda Rasul sedang tertidur. Kalau engkau mencari baginda Rasulullah SAW sholat malam di malam hari, di dini hari, engkau juga menemukannya. Artinya apa? Artinya jangan memaksakan sesuatu. Kita mendengar contoh yang luar biasa dari baginda Rasul. Mampu nggak kita baca Ali Imran, An-Nisa dan Al-Baqarah? 1 rakaat kayaknya sudah gempor ya Bu ya. Tapi bukan kita meremehkan. Jadi Rasul mencontohkan juga pernah tidak puasa 1 bulan. Artinya santai saja. Santai saja teh, kita berjuang sesuai kemampuan. Meskipun contohnya luar biasa. Jadi kita dapat contoh dari baginda Rasul yang minimal sampai maksimalnya. Jelas ya? Sholat tahajud bagaimana? Sholat tahajudnya 2 rakaat juga bisa. Karena dalam hadisnya mathna, 2. Nah, yang beliau lakukan itu 2, 1 witir. Jadi witirnya enggak 3, 1 witir. 2. Berarti 4 rakaat, 2 salam dan 1 witir. Tapi ada hadis yang lain juga, beliau melakukannya 11 rakaat, yaitu 8 tahajud, 4 dan 3 langsung witirnya 3. Jelas? Jadi mau 2, 1 atau 2 saja habis itu witir boleh. 2 saja tidak witir juga enggak apa-apa. Jadi yang dari minimal, contoh yang minimal sampai yang maksimal beliau ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan yang mampu mengikuti contoh yang maksimal, insya Allah lebih baik. Yang tidak mampu hanya biasa-biasa saja, jangan kecil hati. Insya Allah kita masih mengikuti panutan kita baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sekuat tenaga, semaksimal mungkin kita upayakan. Insya Allah. Hadirin hadirat, untuk pertemuan kali ini saya pikir cukup sampai di sini karena kita masih banyak yang akan dibahas. Untuk hari ini cukup sampai sini. Yang ada pertanyaan silahkan, kita siapkan waktu untuk pertanyaan. Silahkan, masih ada waktu. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ada, silahkan Bu. Dulu waktu pertanyaan ini request dari jamaah ya, biar ada spend waktu untuk tanya jawab begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, yang saya tanyakan, apakah benar ada kodok sholat wajib? Itu saja. Kodok sholat wajib. Ya. Suatu ketika seorang laki-laki dewasa dilaporkan oleh para sahabat, ya Rasulullah, si anu sholatnya pagi hari, berarti udah lewat waktu subuh. Begitu ya. Lalu Rasulullah SAW jelaskan, punten, dia telinganya dikencingi setan. Itu berarti sudah lewat waktu subuh. Jelas sampai situ? Nah, jika itu terjadi, tapi gara-gara alasan yang diterima. Nah, kita pernah bahas di sini alasan yang tidak terima, semalaman main PS, anak muda nih biasanya gitu ya. Subuhnya 14, Masya Allah. Nah ini betul-betul tidur dan tidak sadar, tidak ada yang membangunkan, mengingatkan dan seterusnya, tidak terdengar suara adzan dan seterusnya. Betul-betul tidur. Misalnya dia bangun jam 9 pagi, karena misalnya habis kegiatan apa gitu, atau dari luar kota atau bagaimana, pokoknya alasan yang diterima. Bangun jam 9 pagi, apa yang harus dilakukan?
Bangun, jangan ngopi Bu. Bangun sholat subuh. Bagaimana niatnya? Dalam sholat fardu itu harus ada adaan. Kalau nggak ada adaan nggak sah. Itu harus, kan waktu, kan diikat waktu ya. Zuhur kapan, asar kapan, begitu ya. Adaan itu mengikat waktu, begitu ya. Adaan, nah diganti jadi qodoan. Nah, jadi pas bangun langsung astagfirullahaladzim, jam 9 saya belum sholat subuh. Ini kalau terjadi begitu gambarannya. Akhirnya ambil wudhu langsung sholat. Kalau ngopi-ngopi dulu nggak boleh, santai-santai dulu gitu nggak boleh. Itu karena kita di kondisi yang diterima alasannya. Yang diterima di samping tidur, lupa. Kan misalnya ada yang sudah agak lupa gitu ya. Diingatkan, Pak belum sholat, Bu tadi belum ya. Ingat sholat, begitu ya. Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, gila atau hilang akal. Itu diterima alasannya. Selain itu tidak diterima. Jelas Bapak-bapak? Nah, jadi qodonya seperti itu, bukan sengaja saya qodo, nggak bisa. Nah. Saya pernah dengar dari katanya ini yang lalai waktu sholat sebelumnya. Ya. Berarti itu bahasa ya. Oh, gini. Kalau yang lalai di waktu-waktu sebelumnya itu kan kesadaran berarti ya, saya mengakui dulu pernah nggak sholat. Jangan disebut qodo. Misalnya misalnya sholat duhur nih, udah sholat duhur nih, sholat duhur berjamaah, habis itu sholat lagi sendiri, sholat duhur aja. Jangan bilang qodoan. Ibu-ibu bahaya kalau seperti itu. Kalau qodoan kayak gitu, ternyata hitungan kita salah. Bagaimana? Udah kita dalam taubat itu tidak boleh banyak alasan. Kalau salah, ngaku saja di hadapan Allah, saya salah ya Allah. Kalau kita hitung, bisa-bisa hitungan kita tidak sesuai, ternyata taubatnya pun gak benar. Dan itu dilakukan oleh iblis. Iblis itu saat ditanya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menyebabkan kamu tidak sujud saat aku perintahkan? Sujud itu maksudnya hormat ke Nabi Adam ya, waktu itu ya. Adam diciptakan, kemudian iblis dan malaikat diperintah untuk hormat, sujud. Sujudnya sujud hormat. Nah, bukan sujud menyembah, begitu ya. Nah, apa alasannya? Kata-kata iblis apa? Saya lebih mulia lebih baik darinya. Kemudian selanjutnya, engkau menciptakanku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Berarti dia mengakui dan tahu persis, tahu betul, yakin betul bahwa penciptanya adalah Allah, tapi masih cari alasan. Begitu. Makanya naudzubillah, yang pernah meninggalkan sholat berapa tahun misalnya, banyak, nggak terhitung oleh kita. Sudah, kalau taubat saja. Ingat hadis kursi, yang datang kepada Allah sungguh-sungguh taubat, meskipun dosanya sampai ke langit, Allah terima. Sungguh. Dan Allah katakan apa? La ubali wala ubali, dan saya tidak peduli. Berarti dosanya numpuk pun saya tidak peduli. Kalau datang kepada Allah diterima, sudah selesai. Meskipun catatannya seperti tadi gambarannya, dosanya banyak dicatat oleh Raqib Atid kan? Dicatat semuanya. Ternyata Allah ampuni, udah habis, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya enak sekali jadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Makanya tadi saya bahas, ikuti Rasul. Rasul SAW, ikutnya gara-gara cinta, bukan gara-gara keren-kerenan. Wah, saya pengen ikut Rasul nih, Pak Cecep pakai ini, pakai gamis, bukan hanya ikut Rasul keren-kerenan, tapi cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan saat kita ngebahas tentang alasan iblis saja, iblis atau setan bisa mengganggu kita. Saya pernah kejadian, waktu itu kajian tafsir ya tentang itu, tentang Al-A'raf, di surat Al-A'raf. Masya Allah, iblis nggak mau sujud dan seterusnya alasan-alasannya. Saya ngimam isya,
Pas ngimam itu mau baca sabihis, baca sabihis saja kan? Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi. Nah, baru 3 ayat di hati saya enak nih pakai lagu. Itu iblis jelas. Padahal kita kan mau sholat itu lillahi ta'ala. Akhirnya saya ganti surat aja. Ayo iblis mau goda apa lagi? Saya ganti surat. Jelas nggak Bu? Jadi kita harus betul-betul sadar ini kita ikut tuh cinta Rasul, ikut panutan kita, cinta Allah, ikut Allah. Bukan alasan-alasan yang lain. Nah seperti tadi, memangnya kita kalau sarjana ekonomi mau ngitung dosa berapa diampuni berapa, begitu kan? Jago ekonominya gitu maksud saya. Apalagi ibu-ibu jago ngitung kan? Tidak, setelah kita menyadari sudah kembali kepada Allah, sudah nasuha saja. Begitu ya. Nah, kalau tadi sholat zuhur, mau sholat jangan bilang kodo. Kodo yang boleh seperti tadi yang saya contohkan. Wallahu a'lam. Jelas. Ya. Barangkali ada pertanyaan lain dari bapak-bapak? Tidak ada? Dari ibu masih ada? Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada. Cukup ya. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah Muhammad SAW yang diakui. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Rasulullah Muhammad SAW mengangkat tangannya, seperti Rasulullah Muhammad SAW berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan kepada para sahabat. Para sahabat itu ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang berbeda-beda pendapat. Ada yang berbeda-beda pendapat. Tetapi saat baginda Rasul Muhammad SAW curhat bagaimana para sahabat ini beda-beda pendapat. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala komentari curhatan baginda Rasul Muhammad SAW. Sahabat-sahabatmu ini bimanzilatin nujum indi, atau Allah ini firman Allah ya, komunikasi dengan Rasulullah Muhammad SAW, bukan komunikasi langsung, wahyu, jelas ya. Indi bimanzilatin nujum, di sisiku itu seperti bintang-bintang. Bintang-bintang. Bagaimana bintang-bintang? Kan ada bulan, ada matahari. Bintang-bintang itu kan planet-planet kecil ya, yang jauh begitu ya. Tapi disebutkan di situ nujum, jadi bercahaya. Meskipun pendapatnya A, B, C, beda orang, beda pendapat. Kan ada yang ketat para sahabat tuh. Di antara para sahabat ada yang longgar, ada yang pertimbangannya itu sayang, seperti Utsman, karunya, begitu ya. Kalau Umar bin Khattab bagaimana? Tegas. Pokoknya begini, begitu kan? Masya Utsman itu kasihan, begitu kan ya? Itu mereka dengan pendapat yang berbeda itu seperti bintang-bintang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya tidak ada masalah. Masya Allah gitu ya. Nah kita dengan berbeda pendapat, ada sahabat yang nanti riwayat. Jadi misalnya di Syam atau di daerah Syria atau daerah Baghdad, di daerah misalnya Irak, kemudian di Mesir, Saudi, gak ada masalah. Doa kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun caranya ada yang seperti ini ya, ada yang seperti ini. Nah, tapi ya, Rasulullah Muhammad SAW pada umumnya mengangkat kedua tangan saat berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah Muhammad SAW yang mendapat syafaatnya, amin. Mudah-mudahan rasa syukur kita buktikan, kita wujudkan dalam meningkatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitasnya dan kuantitasnya, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita sehat dan afiah, amin. Afiah itu selamat, sehat dan afiah, amin ya rabbal alamin. Mengkaruniai kita umur yang panjang dan umur yang berkah, amin. Ala hadhihi al-khalisah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak,
kita wakilkan doa dengan Al-Fatihah, boleh nggak? Boleh. Kita wakilkan doa dengan bahasa Indonesia, boleh nggak? Boleh. Dengan bahasa Arab, boleh nggak? Boleh. Apalagi ikut doanya Rasulullah, itu luar biasa. Kita pakai bahasa kita, bahasa hati pun boleh. Nah, contoh ini kenapa saya contohkan, tugasnya As-Sirah An-Nabawiyah ini biar umat Islam faham apa yang diajarkan Rasul itu tidak satu. Nah, banyak dari yang minimal sampai maksimal. Ikut yang mana? Yang jelas kalau diajarkan oleh baginda Rasul kita bisa ikuti. Jelas ya? Masya Allah. Mudah-mudahan hati kita terbuka ya, tidak menginginkan perbedaan. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Saya mohon maaf bila ada khilaf, ada salah. Astaghfirullah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.